Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la syarika lahu fil ilahiyyah, as-samadu alladzi yaqsuduhu bil mas'alati jami'ul bariyyah, al-wahidul ahadul munazzahu 'anil kamiyyah, al-hayyul qayyum 'alal abadiyyatil awwalil akhir min ghairi bidayatin fil awwaliyyah, al-zahiril batini min ghairi nihayatin maqdiyyah, syari'il halali wal harami wa mubayyinil ahkami bil ahkam, alladhi farada alaina thubuta fi dinil Islam wa hatama alaina as-salata was-siyam waz-zakata wal-hajja bil ihram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li izhaqil batili adyanil jahiliyah faqad ballagha ar-risalah wa mahaddalah wa nasahal ummah wa azala zulmah bi anwari asraril jalalah wa ahsana siratan saniyah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa rasulil mubarakil azim wa ala alihi wa ashabihi afdali salati wa akmali tahiyyah. Amma ba'du. Yang sama-sama kami cintai, kami muliakan pembina Yayasan Fatham Mubina, guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Taib beserta keluarga besar beliau. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Segenap dewan asatid wal asatidah Fatham Mubina, terkhusus kepada santriwan santriwati, tamu undangan bapak-bapak dan ibu-ibu serta tokoh masyarakat yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan kita yang kumpul semua di tempat ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, lahiriah dan batiniyah kita, dan Allah berkahi kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya melihat tempat ini menjadi inspirasi buat saya. Tadi saya bisik-bisik ke Kiai, saya bilang saya pun sedang membangun yayasan saung yatim yang isinya anak-anak yatim. Lagi membangun sekolah rencana 3 lantai. Alhamdulillah baru terlaksana 1 lantai. Itu juga belum diplester, belum diaci, apalagi atapnya belum sama sekali. Tapi ngelihat Kiai, Masya Allah, dari ujung sampai sini adalah wilayah yayasan yang bergabung berbaur kepada masyarakat. Maka alhamdulillah saya senang sekali dapat hadir di tempat ini, sekaligus insya Allah saya belajar kepada beliau. Ini menjadi satu kebahagiaan. Setiap kita ingin hidup menjadi manfaat. Bu, Ibu, panas ya, di sini adem, Bu. Nah, ada kipas angin. Bu, pengen hidup jadi orang yang manfaat, kok cuma 4 yang pengen? Bu, pengen hidup manfaat. Kita tanya bapaknya, Pak, ini kok bapaknya nggak ada ya? Padahal anaknya banyak tuh.
Nah, banyakan perempuan ini. Jangan-jangan janda semua ya Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan kita semua jadi orang yang bermanfaat ya Rabbal. Memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya pasti kita membicarakan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para ahli sejarah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, masa qoblal wiladah, sebelum dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini besek lewat kalah deh gua dah. Ya, matanya ke sono semua ngeliatin besek. Ini mau ngomong dicuekin. Ya, pokoknya tenang, semua yang datang bakal kebagian besek. Isinya ada berkat, ada berkah, beras. Ini ngomong otaknya begitu dia. Kalau udah ngelihat mah beda. Di dalamnya ada besek nasi mateng, ada beras berkah. Nah, fokus ke sini. Itu mah biar santri aja urusannya. Ibu kebagian tenang, nggak usah pakai cidek-cidekin. Usah kebagian, udah ada jatahnya. Ya, Kiai Thaib banyak duitnya, kalau nggak kebagian masih beli nanti bisa di toko, tungguin aja. Kalau nggak tahu malu. Ya. Masa kehidupan Nabi yang pertama qoblal wiladah. Qoblal wiladah adalah sebelum dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Fase yang kedua adalah ba'dal wiladah, yakni setelah dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dal wiladah masuk di dalamnya adalah qabla wa ba'dal bi'tsah, sebelum dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum dan setelah diutusnya beliau. Yang pertama qoblal wiladah. Bagaimana kemudian hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di semesta raya ini? Informasi tentang kedatangan, informasi yang Allah berikan kepada anbiya'i wal mursalin sebelum beliau terdapat banyak di dalam kitab-kitab terdahulu. Kalau kita kemudian ingin melacak jauh lebih awal lagi, maka kita bisa membaca kitab-kitab rawi. Nah, nih, tadi saya pinjam sama santri. Kitab-kitab rawi ini adalah karya ilmiah para ulama yang di dalamnya menuliskan sejarah kehidupan Nabi dalam bidang sastra. Bu, ngerti sastra? Udah dengerin aja, pokoknya pulang bawa sehingga penulisan rawi harus dibaca dengan pemahaman ilmu sastra. Lalu ada orang mengatakan kitab rawi itu adalah kitab sampah, di dalamnya banyak menuliskan, menceritakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Semuanya berita-berita bohong. Buat apa kemudian generasi muslim dikenalkan, diajarkan kitab rawi? Padahal kitab rawi ini adalah kitab yang di dalamnya mencatat dan menulis sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa cinta. Tadi saya ngomong sama Ustadz Emran, ada nggak santri yang bacaannya bagus? Suruh naik ke atas, saya mau lihat dia baca ini kitab rawi. Tadi bacanya Ad-Dibai, kita sesuaikan, baca Ad-Dibai, beberapa pasal saja yang jadi pembahasan qoblal wiladah. Oh ini santri apa berapanya santri ini? Tanmah. Ya. Nah, nih, oke, sini, kita ke depan. Nah, sini. Kiai izin ya, nih, kan nggak enak mantatin kiai, gitu.
Makanya saya tadi kagak mau ke depan. Tapi udah izin sama beliau ya. Pak Haji Hasan izin ya. Ini bapaknya dai nih. Beliau ini. Saya dulu di MNC TV, ini didikan beliau, Insya Allah. Ketemu lagi di sini berkat di Fathah Mubina. Lama nggak ketemu beliau, alhamdulillah. Semoga Abi Hasan panjang umur, sehat walafiat. Ya, nih tadi baca Adibai ya? Iya, betul. Nah, mana Adibai? Coba kamu gak usah baca semua kelamaan. Ini kamu baca. Nah, ini. Nah, kamu baca di akhir, ya. Tar dulu. Jangan dibaca dulu ya. Nah, kitab Rawi ini adalah kitab yang menulis kehidupan Nabi tapi menggunakan bahasa cinta yang tinggi. Ada beberapa kitab-kitab Rawi yang masuk ke Indonesia yang masyhur, diantaranya tadi yang dibaca oleh santri, jadi Ad-Dibai. Ad-Dibai itu ditulis oleh Syekh Abdurrahman Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zubaidi Asy-Syafi'i. Beliau lebih dikenal masyhur dengan sebutan Ibn Ad-Dibai. Ad-Diba dalam bahasa Sudan artinya putih. Ibu mukanya putih, Diba dalam bahasa Sudan. Nah, ternyata itu julukan kakeknya beliau, Ibn Yusuf. Beliau lahir pada tahun 844 Hijriyah, wafat tahun 944 Hijriyah. Nah, berarti kitab Rawi ini ada di antara tahun 800 sampai 900 Hijriyah. Saya tanya santri, santri, ini tahun berapa? Hah? 2022. Iya betul. Hijriyahnya tahun 1444. Coba dari wafatnya beliau 966 Hijriyah, berapa tahun rentannya karya beliau kalau dihitung dari wafatnya beliau? Berapa tahun? Sekitar 500 tahun. Menurut ayah di depan 500 tahun. Coba pikirkan, buku mana yang sejak diterbitkannya sejak ratusan tahun lalu sampai hari ini masih dibaca oleh umat Islam. Kalau ini dianggap menjadi buku biasa, dianggap menjadi buku sampah, yuk kita bandingkan dengan buku-buku yang lain deh. Kita ikutin deh, kalau ini buku biasa, oke. Kita bandingkan. Dulu Pak, yang hidup di tahun 80-an pasti kenal buku komik yang namanya Tatang S. Nah, kok tawa semuanya tuh. Itu buku Petruk. Judulnya Setan Kredit. Nih tukang kredit nih ya. Dulu saya mah enggak, cuma ngutang doang. Itu buku dulu tahun 80, era 90 ngetop. Kalau bulan puasa sambil kita nunggu beduk maghrib, kita baca tuh buku komik. Betul apa enggak? Kita sewa sama tetangga 25 jigo, gocap sampai sore, cepet kita punya. Baca. Nah, pertanyaan saya, kemana tuh buku? Hilang dari edaran. Siapa yang masih nyimpen tuh Petruk, Tatang S, Lupus, apalagi? Hah? Ali Oncom. Lah, kenapa ibu sebut laki ibu? Ali Oncom mah pos kota. Itu pada kemana buku-buku tersebut? Habis dilekang oleh zaman. Tapi itu kitab Rawi Ad-Dibai yang di dalamnya menulis sejarah kemuliaan kehidupan Nabi tetap abadi. Kalau bukan yang menulis adalah orang yang soleh, nggak mungkin. Kita kebanyakan kalau ngaji itu galak-galak banget sih sekarang tuh. Wah, ini penulisnya brengsek begitu mulu. Ini nggak ada tuntunannya, dalilnya nggak ada. Apa-apa dalil, apa-apa dalil. Nggak ada nih di masa Nabi kayak begini. Rasulullah nggak pernah ulang tahun atau mengingatkan lahir Nabi Muhammad, mengundang sahabat kumpul bersama-sama. Yo Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tali.
hadza yaum miladi, ini aja hari kelahiranku, yaum miladi, ayo kumpul-kumpul. Nggak ada, emang nggak ada, emang nggak ada. Bang, ya santri payah, dia ngomong kagak timbang diri doang, dia pegel, dia duduk. Boleh yang duduk yang ini. Dia pegel, dia duduk. Akhirnya santri kudu kuat, ya santri kudu kuat. Kenapa ibu anaknya di pesantrenin? Kenapa? Melatih kemandirian supaya kuat, nggak gampang cengeng, nggak gampang oleng. Betul apa enggak? Saya niat banget nih, mudah-mudahan ada rezeki biar anak-anak saya juga nanti ada yang di sini, biar saya yang jalin hubungan dengan Kiai Thaib, biar mondok di sini nanti insya Allah. Ya. Santri yatim saya boleh dikirim ke sini. Oh, alhamdulillah, biar jadi insya Allah. Ya. Sampai mana tadi? Lu sih duduk, gua lupa tuh jadian. Tidak mesti segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi kemudian haram untuk kita lakukan. Dalil itu kan banyak, ada dalil am, dalil khas, dalil muqayyad, dalil qarib, dalil ba'id, ada dalil akli, ada dalil nakli, banyak. Coba kita berangkat dari kaidah usul fikih. Tarkul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li fi'lin minal af'al laisa dalilan bihurmatihi. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi kemudian dilakukan setelahnya bukan menjadi dalil keharaman apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kalau sudah menolak kaidah usul fikih, sudah ada banyak ulama, ya gimana kita bisa dialog? Kalau kemudian membatasi ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu buku biasa asal-asalan, coba pikirkan. Bagaimana bisa dikatakan asal-asalan? Perhatikan nih, kalimat demi kalimatnya. Coba santri sini. Ini, ya baca biasa aja. Ya, nggak usah dilagu-laguin kelamaan nanti. Ya, nama siapa? Akmal. Akmal, sempurna. Kelas berapa Akmal? Kelas 4. 4 SD. Gede amat. Satu SMA. 1 SMA. Mondok di sini. 6. Nah, asal dari mana? Dari Jakarta. Di mananya? Jakarta Timur. Ini orang susah nih ditanyanya. Gue pusing mau nanya lagi. Ngasih tahu kayak gang anu ini di Jakarta Timur kan luas. Belah mananya? BKT. BKT. Kebun nanas. Belah mana kebun mangga? Ya, kebun nanas. Berapa tahun udah di sini? 3 tahun. 3 tahun. Berarti ini masuk tahun keempat. Alhamdulillah. Cita-cita mau jadi apa Akmal? Sayang hidup nggak punya cita-cita nih anak. Ya Allah. Cita-cita mau jadi apa? Jadi pengusaha. Wih. Saya jarang nemuin santri model kayak dia. Santri kalau ditanya mau jadi apa? Kiai. Maka saya nggak doain. Kenapa? Saingan gua masalahnya. Oh, jadi pengusaha kita doain dah. Ya, jadi pengusaha, mudah-mudahan beliau menjadi pengusaha seperti sahabat-sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Oh ya, amin. Amin. Akmal coba baca di pasal awal, yang di akhir. Perhatikan, saya buka yang akhirnya aja. Coba baca. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب. Perhatiin, Maha suci Allah, Maha luhur bagi Allah yang menciptakan cahaya bagi nabinya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahayanya min nurihi qabla an yakhluqa Adam, sebelum menciptakan Adam minatinil lazib, dari tanah liat. Ini membacanya harus dengan cinta. Kalau enggak dengan cinta langsung marah dia. Bagaimana kemudian sebelum lahirnya Nabi si penulis mencatat Allah menciptakan cahaya nabinya siapa? Muhammadin sallallahu alaihi
wasallam min nurihi, dari cahayanya. Ini yang kemudian masyhur di kalangan ulama tasawuf atau di ranah ilmu tasawuf, bahwa Allah sebelum menciptakan jagat raya semesta ini, bahkan sebelum menciptakan Adam alaihissalam, qabla ayakhluqa Adam, telah menciptakan Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Ini kalau dibaca dibentokin nama hukum fikih, kacau. Bagaimana kedudukannya Nur Muhammad sampai semuanya tercipta dengan adanya Nur Muhammad? Ini bahasa cinta, Pak. Kalau bahasa cinta memang begitu, kadang berlebihan. Namanya aja cinta. Siapa yang pernah jatuh cinta pasti dia pernah merasakan kelebihan itu. Contoh. Ini saya aus banget ini. Ada. Sini. Biasanya sih saya suka dikasih susu biasanya, gitu kan. Ya. Di sini mah bening nggak apa-apa dah. Ya. Biasanya ini kan luar biasa, ya kan. Ya. Pak, ini bu apanya galak-galak banget ya, tampangnya. Pak, pernah jatuh cinta, Pak? Belum. Masya Allah. Ini ada bujang lapuk di tengah-tengah kita. Belum pernah jatuh cinta nih. Jangan-jangan monster nih, bukan manusia. Pernah jatuh cinta? Pasti, Pak. Ngomongin kakak, jangan bawa hoax, Pak. Jangan bawa-bawa yang palsu di sini, Pak. Ini kan lagi zamannya kebanyakan palsu-palsu nih. Banyak yang palsu. Banyak yang palsu. Banyak yang palsu. Paham lah, nggak usah disebutin. Lagi rame asli apa palsu. Banyak yang palsu. Kita pernah jatuh cinta. Dan ketika kita jatuh cinta untuk mempesona, dia yang kita tuju, kadang kita melampaui batas. Contohnya apa? Zaman dulu Bapak belum ada WA. Jatuh cinta, pakai tulisan surat. Betul apa enggak? Masih tuh pakai gitu. Kadang kita suka bohong, kita tulis, Neng, semenjak mata ini melihat kamu, serasa hidup ini menjadi indah. Selama ini aku merasa tidak indah dan aku temukan keindahan itu ternyata ada pada dirimu. Ini kan kalimat syirik ini, Pak. Ini musyrik ini. Wajahmu bagaikan rembulan. Malam ini terasa indah bukan sebab bintang gemintang yang di langit, tapi ada satu bintang yang jatuh di hadapan aku. Kamu sayang. Ini bohong apa enggak kalimat? Berlebihan apa enggak? Lah itulah cinta berlebihan. Tiada yang paling indah di pagi ini kecuali senyummu sayang. Kemarin aku ke Ciloto, ke Taman Bunga, nggak ada yang indah, putih, hijau, kuning, merah, semuanya nggak indah. Tapi pas kau ada tengah-tengah, aku foto, sempurna keindahan itu. Lebay apa enggak tuh kalimat? Kalau dilihat dari sisi hukum mentok, tapi harus dilihat dengan cinta dan rasa yang mendalam. Maka orang yang memiliki keharmonisasian di dalam hati itu memandang sesuatu selalu menjadi baik. Maka wajahnya bercahaya. Beda sama orang yang gak ada cinta, butek. Kalau ngelihat orang gedeg aja bawaannya, benci aja. Ngapain? Nggak ada itu, nggak ada itu. Mukanya nggak enak dipandang. Tapi lihat para pecinta sumringah, wajahnya enak, dipenuhi dengan cinta. Membaca kitab rawi ini pun harus dengan bahasa cinta. Lanjutin setelahnya. Wa'arada fakharahu 'alal asya'. Kemudian Allah memperlihatkan Nur Muhammad itu kepada penduduk surga. Wa qala hadha sayyidul anbiya'i.
وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. Allah berfirman, inilah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, paling unggul di antara manusia-manusia pilihannya dan lebih mulia daripada kekasih-kekasihnya. Ini kan kalimat yang wajar bagi para pecinta. Ketika ia mengagungkan Rasulullah, mencintainya, lalu menempatkan dengan bahasa pribadinya, kenapa enggak? Lah itu tahu dari mana? Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan cahaya. Dari cahayanya yang kemudian disebut dengan Nur Muhammad. Kalau wali min auliyaillah, para kekasih Allah, beda sama kita. Tadi saya cerita, Abi Hasan cerita sama saya, di Kudus ada pondok pesantren Al-Hakiki, Surabaya Al-Hakiki. Itu pesantren mau dibeli sebab di dalamnya terkandung banyak minyak. Kemudian ditawari, kiainya itu bilang tunggu 40 hari. Jadi yang mau beli disuruh tunggu 40 hari. Apa yang terjadi setelah 40 hari? Bergeser itu minyak, pindah. Akhirnya kawasan pondok pesantren nggak jadi dibeli. Tuh doanya wali begitu. Enggak bisa kemudian nalar kita. Maka para kekasih Allah kasyfu billah mampu menyingkap satu tabir yang tidak umum dilihat oleh masyarakat awam. Sama juga dengan Syekh Ad-Dibai. Bisa jadi ketika beliau ingin mencatat dan menulis kehidupan yang mulia yang menjadi kekasih Allah dan kekasih alam semesta, Allah berikan ilham kepadanya, kemudian ia mendapatkannya dan pengalaman pribadi beliau tulis dalam karyanya. Memandangnya begitu. Lanjut di pasal yang berikutnya. Biarin di kalangan santri ini ngaji dah. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terus. Qila huwa Adam, qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Ini malaikat heran. Ini cahaya Muhammad yang mana? Kemudian qila, malaikat nanya, huwa Adam, apakah cahaya itu ada pada Adam alaihissalam? Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Dengan cahaya itu aku angkat, aku berikan anugerah dan aku angkat derajat martabat Adam di tempat yang tinggi. Terus qila huwa Nuh, qal Nuh bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Adakah cahaya itu pada Nabi Nuh? Malaikat nanya. Kata Allah, dengan cahaya itu Nabi Nuh selamat dari tenggelam dan juga mampu menghancurkan mereka yang memungkiri apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, baik dari keluarganya ataupun kerabat-kerabatnya. Lanjut. Qila huwa Ibrahim, qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Apa cahaya itu ada pada Nabi Ibrahim? Kata Allah, Nabi Ibrahim dengan cahaya tersebut mampu menegakkan hujahnya dan mengalahkan penyembah-penyembah berhala dan penyembah-penyembah bintang-bintang. Lanjutin. Qila huwa Musa, qal Musa akhuhu walakin hadha habibu wa Musa kalimun wa mukhatib. Adakah cahaya itu pada Nabi Musa? Lalu Allah katakan Nabi Musa itu saudaranya, dan tetapi ini kekasihku, kata Allah. Nabi Musa menerima kalamku dan yang berbicara kepadaku. Lanjut. Qila huwa Isa, qal Isa yubashshiruhu bihi wa huwa baina yaday nubuwatil kal hajib. Salah dibaca, belum makan kayaknya. Adakah cahaya itu pada Nabi Isa? Allah menjawab. Nabi Isa mengabarkan berita gembira dengan cahaya tersebut. Kedatangannya, jarak antaranya dengannya seperti alis mata dan mata dekat. Lanjut. Qila faman hadal habibul karim alladhi albastahu hullatal waqar. Terus.
wa tawajjatahu bitijanil mahabati wal iftikhar. Terus Wa nasarta ala ra'sihil asaib qala huwa nabi. ya cukup. Sianan ngap-ngapan itu dia. Emang panas. Duh keringetan. Apa-apa. Malaikat heran, siapa sih? Siapa cahaya ini yang menjadi kekasihmu yang mulia, yang dihiasi dengan ketentraman, yang kau berikan mahkota, mahkota kemegahan dan kewibawaan, yang kau berikan di atasnya bendera kepemimpinan. Jawab, Qala huwa nabiyyu istakhartuhu min Lu'ay bin Ghalib. Allah pilih, dialah nabi dari keturunan Lu'ay bin Ghalib. Yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu summa ammuhu syaqiqu Abu Talib. Wafat ayahnya, ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya dan pamannya, saudara kandung daripada ayahnya yang bernama Abu Talib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Udah, kepanjangan udah. Udah. Tuh lihat. Kamu hafal nggak keturunannya Lu'ay bin Ghalib siapa aja? Nabi Muhammad bin siapa? Pakai mic-nya. Pakai, jangan dimakan, pakai mic-nya. Muhammad bin, pakai mic-nya. Bin Muttalib. Oh, Muhammad bin Abdul Muttalib. Kelas 1 loh. Ayo, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin nah, nih, talu. Saya bagi duit dulu biar dia semangat. Dia biasa begini suka ngeprank, tahu-tahu mah apal dia, gitu kan? Kan ada itu tuh lagunya, nasyidnya. Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Gua kata juga apa? Ini kalau duit urusan lancar deh Pak. Kalau yang mampet sama duit mah bleng aja. Lah dari tadi ditanya susah banget. Nggak taunya dia ngeprank doang. Ada duit lancar, begitu dia kata. Bagus jadi pengusaha, kalau jadi pejabat saya kagak doain. Bahaya ada duit lancar urusan. Nah, nih buat kamu, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan manfaat. Bayangin, baru sampai Abdul Muttalib gocap. Apalagi sampai terus Lu'ay bin Ghalib. Ya. Nah santri kudu hafal. Gimana bisa meneladani kalau nggak kenal yang diteladani? Hafal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fi'ir bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzay bin Murrika bin Ilyas bin Mutar bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan. Ngapa Bu? Mau duit? Ibu mau duit? Serius saya nanya nih, saya nggak bohongan, ibu mau duit? Minta melakinya. Tuh ketawa kencang banget kayak kuntilanak. Ini buat kamu santri, mudah-mudahan manfaat. Ya, antara kalau dapat duit bagi-bagi teman. Dulu waktu saya mondok kayak dia nih, kalau dapat duit dapat makanan seneng. Jangankan begitu, kalau minggu kayak begini, ahad begini, ada orang tua santri datang, udah kita tungguin tuh. Bawa timbal nggak? Bawa timbal nggak dia? Bawa timbal nggak gitu kan? Pas datang bawa timbal sebar di kamar, rug aja begitu. Kita makan sama-sama. Apalagi duit gocap, ajakin makan yang lain, beli bakso, beli somai, biar semuanya senang. Kabul cita-cita insya Allah. Jangan pelit kalau punya duit, jangan dikekepin mulu sendirian, jangan taruh di bawah baju, bagiin nanti insya Allah. Iya. Gua kayak makopsah ya, ngomel mulu. Ya, nih bagi-bagi inti temannya, jangan lupa. Ya. Bagi-bagiin semuanya. Ya, jangan pelit jadi santri nih. Ya, manfaat. Alhamdulillah. Ya, berkah. Oh ya, tuh baca rawi setengah doang gocap. Nah kebayang yang ngejelasin rawinya berapa itu. Nah ini adalah kisah qoblal wiladah, sebagaimana jauh sebelumnya sudah digambarkan.
Kalau di dalam Al-Quran kita buka surah As-Saff ayat yang ke-6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian yang membenarkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa dan mengabarkan berita gembira kepada kalian akan datang setelah aku Nabi Rasul yang namanya Ahmad. Berita kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Injil namanya Ahmad, dalam kitab Taurat namanya Hamada. Jauh sebelumnya yang cahayanya, kemudian ada para nabi-nabi, Allah berikan kemuliaan kepada para anbiya wal mursalin. Lalu kemudian kisah lahir Nabi ba'dal wiladah. Nah, kasih lagi inti duit kalau bisa. Coba santri yatim mana, naik ke atas satu. Ada santri yatim, ayo bagi duit tenang, nggak usah takut. Sini, bisa nggak bisa jawab dapat duit. Mana santri yatim? Nih kalau anaknya nggak mau, emaknya juga nih gue suka naik ke atas. Mana santri yatim ada? Mana? Sini naik sini sayang sini. Ayo sini. Siapa? Zaid. Sana. Santri yatim. Ini. Saya bapaknya nih mah. Sini. Apa? Ini santri yatim. Iya. Ini ngapa santri tua-tua banget mukanya ya? Sini, sayang. Iya, yatim. Kasih mic-nya, gantian. Nah, nggak usah baca, enggak, udah lewat ini. Ini kan kita udah masuk ba'dal wiladah ya. Cukup nggak sih waktunya? Hah? Masih? Baik. Sejam. Udah lewat, Bang. Siapa nama? Iya. Zaid. Oh, ingat waktu dulu kita ngaji sorof ya, Zaid ya, iya. Fa'ala Zaidun, telah bekerja siapa? Zaid. Oh, ini dia Zaid. Kelas berapa Zaid? Kelas 11 kelas berapa ya? Kelas 2 SMA. Oh pantas tua ya. Zaid yatim ya? Ya alhamdulillah. Zaid ya. Pegang ya. Zaid, ini teman-temannya pada ngeliatin semuanya, pasti ngasih support. Zaid yes, Zaid bisa yes gitu ya. Zaid dia mau jadi pengusaha. Kalau Zaid mau jadi apa? Menjadi dai. Ya jangan dah. Jadi dai. Kamu asli mana? Jawa. Ya sono dai sono nggak apa-apa dah, jangan di sini. Mudah-mudahan kabul. Zaid, kita tadi sudah ngomong qoblal wiladah tentang ilham ulama, ayat dalam Al-Quran, kemudian ba'dal wiladah, lahirnya ini cahaya dan berita yang diinformasikan dalam Al-Quran. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir, tahun berapa dan di mana? Ayo. Ini dai kagak bisa, palsu. Ya. Ayo. Lahir di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kapan? Sebutin. Mana duit saya? Oh ini ada 10 naik tekor saya urusan ini. Jangan nanya, jangan nyontek. Di depan ustadz aja lo masih nyontek, gimana kagak ada ustadz lo? Jangan kasih tahu, ntar saya ambil kita gocap. Ayo. 12 Rabiul Awal di Makkah. Saya nggak sengaja ngapa ini saya cabut. Emang rezeki dia nih anak sian banget. Tahun gajah. Hah? Tahun gajah. Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Tambahannya 2000. Kenapa tahun gajah? Karena pasukan Abraha mengutus pasukannya untuk menyerang Ka'bah dengan menggunakan gajah. Oh, kapan tuh? Tahun gajah. Kayaknya sampai maghrib kita berantem nih mah.
tahun gajah. Ya, nanti ada bab khusus tentang kenapa disebut tahun gajah. Yang penting pertanyaan udah dijawab dengan betul. Lahir 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Masehinya 571 Masehi. Ada yang bilang 9 Rabiul Awal. Kok beda? Bedanya cara menghitung tanggalannya aja, tahunnya. Jadi nggak soal bulan Rabiul Awal. Ya. Waduh, pasukan masuk nih. Waduh. Wah, buyar nih konsentrasi udah. Waduh. Emang nggak ada jalan lain apa ya? Nanti habis ini tukang bakso pada masuk, tukang somai pada masuk, bubar nih urusan. Baik, udah, gak usah ngeliat ke situ Bu, sini aja. Pokoknya dapat, tenang, mungkin nggak dapat ya. Iya kayak Taib tanggung jawab lah, dia yang ngundang, tenang aja insya Allah ya. Tahun 12 Rabiul Awal, tahun di mana? Nah. Makkah. Hah? Makkah, di Mekah. Betul. Di mana? Nggak yakin. Di Mekah. Mekah di mana? Di Arab. Awas lu kata bojong kulur belok kanan. Mekah di Arab. Di Arab. Kenapa sebutannya Al-Arab? Kenapa itu Al-Arab itu apa? Kenapa itu gitu? Siapa yang nanya situ? Tadi dipanggil nggak mau naik. Disebut Al-Arab itu kata ahli sejarah menjelaskan, menggambarkan satu wilayah yang gersang, wilayah yang tandus, diapit oleh bukit-bukit, diselimuti oleh gurun pasir yang luas. Tempat tersebut disebut dengan Al-Arab, dan orang yang tinggal di wilayah tersebut disebut dengan bangsa Arab. Gitu, manggut aja lo. Iya. Lalu batasannya Jazirah Arab itu yang mana? Di sebelah barat itu berbatasan dengan Laut Merah dan semenanjung Gurun Sinai. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab. Lalu di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arab sebagai perpanjangan Laut Hindia. Lalu sebelah utaranya berbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian negeri Irak. Itulah kemudian Jazirah Arabia. Waktu itu diapit oleh dua imperium, Romawi dan Persia. Tapi kenapa kemudian tidak dijajah negeri ini? Buat apa ngejajah? Bukit-bukit yang menjulang tinggi, lembah-lembah, lalu gurun pasir seakan-akan menjadi benteng alami sehingga tidak terjamah tempat tersebut, di mana telah Allah akan jadikan lahirnya manusia mulia, yakni Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, bagian Jazirah Arabia. Mekah dulunya satu lembah yang disebut dengan lembah Baka, yaitu lembah tangisan air mata yang dinisbatkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Adam ke surga dulu melanggar larangan Allah, kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati ini pohon, kalau engkau dekati fatakuna minadh zalimin, maka akan ada selain iblis yang zalim, yaitu engkau. Singkat cerita, Adam kemudian melanggar larangan tersebut, lalu diturunkan di dunia, dan di titik itulah menurut ulama Adam menangis, dan kalimat tangisan Adam dalam bentuk kalimat penyesalan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna. Lembah tangisan air mata penyesalan Adam. Kemudian tempat tersebut kok disebut dengan Mekah? Dalam kitab Jami'ul Buldan disebutkan Mekah itu dari kata imtaka. Imtaka itu desek-desekan kayak begini gitu. Akmal situ depan, saya begini, Akmal situ, madep sono, ngapain madep dia, sono, deketan lagi sini, jangan jauh-jauh, sini, umat Islam jangan jauh-jauh, duduk sama-sama, duduk begini. Nah, anggap ini Ka'bah nih. Nah, orang itu di kota tersebut, di lembah itu tawaf desak-desakan gitu. Nah, inilah namanya imtaka, kemudian disebut dengan Makkah, kota di mana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Lalu kemudian setelah diutus oleh Allah, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Estafet ajaran sebelum anbiya wal mursalin. Apa itu? Tauhid.
Maka dalam Al-Quran disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya dengan yang lainnya. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim, menduakan Allah dosa yang paling besar. Nabi Muhammad membawa ajaran sebelumnya, para nabi dan rasul, yakni tauhid, mengesahkan Allah, ma fi qalbi ghairullah, enggak boleh ada di dalam hati selain Allah. Cuma Allah yang ada, selainnya enggak boleh. Nih Bu, 2 tahun bangsa kita dihantam Covid, semua sektor ekonomi hancur, karyawan banyak yang dirumahin, pedagang dari kelas kecil sampai gede banyak yang tutup, semua kena imbas. Bukan hanya pedagang, pengusaha, pejabat, ustadz juga kena imbas. 2 tahun ngendon aja nggak kemana-mana. Maka saya punya abang tuh, Bang Haji Barkah, kaget saya punya anak banyak. Anak saya 7, 7, bini 1. Nggak percaya ya? Iya, saya juga nggak percaya. Nggak kemana-mana. 2019 udah ada jadwal, bang, batalin atu-atu. Ustadz maaf, kita nggak boleh ngadain kegiatan tablik begini. Kecamatan datang, dari desa datang, polsek datang, kita nggak enak Ustadz. Ya udah batalin, nggak apa-apa Ustadz. Nggak apa-apa. Dia tutup, ya Allah, hilang lagi itu jatah. 2 tahun nggak kemana-mana. Apa ya Allah kemudian membiarkan dan mendiamkan kita? Enggak, saya bisa makan kok. Anak-anak saya bisa sekolah, anak-anak saya bisa jajan. Ada duitnya Ustaz? Ada. Datang jamaah Ustaz, ngapain? Ya, gua nggak ngapa-ngapain. Gua ada di pinggir empang ini. Lah iya, yang datang Ustaz Imran tuh udah datang ke Saung Yating. Kita punya empang 3. Ngapain Ustaz? Ya gua ngapain kayak lah, gua mikir, gua bingung. Anak-anak pada jajan belum. Ini ada sedikit Ustaz, bawa mari, saya kata gitu. Iya, jamaah bagus, sayang banget sama saya itu. Bawa. Tapi kan nggak selamanya daripada ngasih. Nih, letak kasih sayang Allah buat saya. Covid hebat betul tuh. Pagi pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru selang berapa menit ada lagi di musola, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Entah zuhur ada lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mikir proyek ini jangan-jangan. Tahlilan lumayan banyak ini malam. Tuh rezeki Allah tuh ya. Tablik nggak ada, dakwah begini nggak ada, tahlilan di mana-mana. Biarin deh gua mimpin tahlil dah. Iya. Ya bukan itu sih tujuannya, kagak. Ini mah cuma umumnya. Kalau kita diundang mimpin tahlil, makan ada aja yang dibawain. Teh ayam bekakak gitu kan. Suka aja, nggak apa-apa. Dikasih saya ambil, enggak. Cuma dalam rangka menghormati. Kita kalau kasih sesuatu yang baik, kudu terima, balas dengan yang lebih, kan gitu. Enggak ngarepin, enggak. Termasuk diundang di Yayasan Fathah Mubina, tanya Ustadz Imran, apa saya minta? Enggak. Lebih ini nanya, Abi kemana pagi-pagi? Udah rapi buat begitu? Ada undangan. Lo berapa tulis subuh, Bi? Udah, mumpung. Saya kata begitu. Berapa tempat hari ini? 1 doang. Atuh, Bi? Iya, di mana? Bekasi. Ya lumayan, dah Bi, 1 juga. Gitu dia bilang. Bini, bukan saya, bini. Lah makanya kita keder kalau kita pergi keluar kayak begini, baju udah kayak begini. Lah kan disuruh nyangkanya udah kagak-kagak. Makanya saya mah kalau diundang no mobil nggak pernah saya kunci. Bagasinya kebuka. Ya kalau panitia mau naruh, taruh dah di sono, nggak apa-apa. Kondisi apapun yang menghantam kita, jangan oleng, jangan sedih. Kita punya Allah yang maha segala-galanya. Sandarkan hati kita, letakkan kepala kita, sujud ke hadapannya, tenang. Ibu disakiti sama suami, tenang Bu, suami punya Allah, hatinya yang menggenggam Allah, nggak usah merasa gimana-gimana. Bu, iya Pak. Bu, iya Pak. Bu, iya Pak.
Kita nikah udah 10 tahun lebih ya Bu. Terus pengen punya anak laki-laki. Kita nikah udah telat. Ibu usia 48, aku usia 55. Ya, anak satu, cewek. Saya pengen buat punya anak laki. Boleh nggak Bu? Boleh aja. Biar ada nasab keturunannya. Ibu langsung sedih. Ya, begini rasanya disakiti. Ya Allah, laki mau nikah lagi. Ya Allah, emang aku nggak bisa lagi ngasih keturunan, udah menopause. Sedangkan suami pengen punya anak laki, ya kesianan kalau dia nggak punya keturunan. Ya Allah, kalau ini menjadi jalan yang kau berikan kepada hamba, lika-liku dalam mencintainya dan mencintaimu ya Allah. Kalau engkau ridho, kuatkan hamba ya Allah. Tanya tuh lagi, Bang, emang abang mau nikah lagi? Ya kalau ibu ngizinin, ya udah silahkan. Kalau bapak mau nikah lagi, nggak apa-apa. Ya itu, ikhlas. Suami ngelihat bini model begitu, kagak jadi. Enggak mah, enggak jadi. Allah tuh caranya unik. Jangan ditentang. Kenapa sih pada loncat begitu? Yang tidur dibangun tuh bocah sampai tuh. Ada gempa bumi, Neng, gempa bumi. Enggak usah takut. Kalau kesulitan itu membuat kita makin dekat kepada Allah, kenapa enggak? Kebanyakan manusia dikasih kesenangan, lupa dikasih kesedihan, kesulitan, baru diingat sama Allah. Dagang hancur, dipecat di perusahaan. Bu elas. Pagi di masjid, siang di masjid, asar di masjid, malam di masjid, subuh di masjid. Hebat. Ternyata dia marbot masjid. Lah kan kalau lagi susah nih, angkat tangan enteng banget, diangkat sama Allah. Allah gampang banget nih, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh caranya. Ini kan ibu-ibu yang kalau ini semuanya sosialita nggak ada di sini. Nih, minggu jam berapa ini? Jam 11 di Singapura jadwalnya Pak. Entar jam 1 Malaysia, entar jam 4 Brunei Darussalam, entar jam 5 Bojong Kulur. Udah nggak ada ikuti aja begini. Maka tauhid kita kepada Allah tenang, nggak usah kita merasa godek. Sandarkan saja sudah kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah yang menuntun kita. Jalankan saja sudah kewajiban kita kepada hambanya, beribadah dengan baik dan benar, selesai. Karena kita ketakutan sama dunia, dunia makin demen godain kita. Tapi kalau kita sama dunia cuek aja, enggak, makin kita dirayu oleh dunia itu. Tenang, ada Allah. Ya Bu, ya Bu. Begitu juga kita Pak, ngadepin bini, ya Allah pegel banget kadang-kadang. Dia mah maunya ada mulu Pak. Ngomong dah tuh si Ano besok bayar lagi ujian les tuh, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Dia mah kagak liatin kita gimana pusingnya. Udah kerja kagak, dagang kagak, dituntut sama kayak begituan, gimana enggak pusing? Stres betulan. Makanya banyak yang pada gila. Iya. Saya lupa, astagfirullah. Kok saya bisa nengok ke dia nih? Ini kan Allah yang gerakin. Oh iya tuh dia. Oh anak yatim jangan main-mainin. Oh iya 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 iya. Ini punya dia nih gitu kan. Ya gua nanggung dah 52 dah buat lu dah. Mudah-mudahan di 2000 jadi jalan. Ya, ini buat kamu sayang. Udah bisa nyebutin, kita mau tar dulu apa? Udah bisa nih, mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah. Ya. Seneng pakai mic-nya. Seneng. Senang. Bilang apa? Alhamdulillah. Makasih lo sama gua. Alhamdulillah. Bilang apa?
Makasih. Alhamdulillah, Allah tuh yang ngasih. Nggak ada rencana sebelumnya, nggak kenal dia saya. Mau ada rezekinya mah nyampe tuh begitu Bu, rezeki. Mau siapapun nggak kenal sama dia, emang Allah udah takdirin dapat dia mau bagaimana juga. Tuh makanya anak-anak punya cita-cita jadi yatim, enak. Iya, ini pengalaman nih, datang ke Song Yatim. Dia bilang, Ustadz, ini anak saya bapaknya udah kagak. Emang kemana bapaknya? Ya jangan ditanya dah Ustadz, saya udah nggak tahu dia kemana. Saya juga bilang mendingan yatim dah lu tong, jelas lu dibantuin sama orang, ini mah lu yatim kagak apa kagak. Oh yatim jadi cita-cita ya jangan. Ibu, kalau ibu model kayak tadi ngomelmu laki-laki cepat meninggal Bu. Iya Pak. Ya Allah, banyak orang pulang kerja jam 11 malam, bukannya pulang ke rumahnya, dia mampir di pos ngamling. Temen nanya, lu nggak pulang? Kagak ah, kenapa? Takut. Kenapa? Ada kuntilanak di rumah gua. Nggak nyaman tuh. Urusan ekonomi, bikin rapuh kita punya tauhid, bikin lemah kita punya iman. Jangan. Kalau gaji udah ada takarannya, rezeki maka agak, maka udah rezeki. Udah rezeki bagaimana? Takwa kepada Allah, jalanin udah lempang. Jangan banyak neko-neko. Sampai ada yang bilang dulu sebelum sholat kayaknya duit gampang banget. Kenapa pas sudah ngaji begini ya susah banget kayaknya. Itu istidraj, hati-hati. Lagi sih sholat pengen kaya, lagi sih sholat pengen dapat duit. Sholat mah pengabdian aja kita kepada Allah. Dapat atau enggak rezeki nanti bagaimana Allah aja, udah kencengin tawakalnya. Ini acara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid. Ya, alhamdulillah. Nah, kita ngomong nih sama dia, ya kan? Salah satu ajaran Nabi selain tauhid kepada Allah, apalagi yang kamu tahu? Jangan benci, jangan marah sama orang lain. Simple. Jangan benci. Kita sama saudara muslim kok benci banget gitu loh. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, Ruhama'u bainahum, punya tuh kasih sayang kepada mereka sesama umat Islam. Nggak ada hadis yang meriwayatkan Rasulullah membenci sahabatnya, membenci saudara muslimnya. Enggak pernah diajarkan. Kalau urusan perbedaan pandangan khilafiyah, baik dalam hukum dan yang lain-lainnya, itu mah lumrah biasa. Kalau hanya perbedaan ini itu nggak boleh ada, nggak ada pada masa Nabi, itu mah biasa. Furu'iyah boleh berbeda pandangan kecuali masalah usul. Kalau perbedaan kayak gitu udah nggak apa-apa, jangan menyebabkan saling bermusuhan, saling membenci. Bermusuhan membenci itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Itu baru namanya bid'ah tuh. Musuhin saudaranya, sama yang lain bisa bersalaman, bisa dia hidup bersama, tapi sama saudara muslim begitu gerak dan benci banget. Enggak boleh. Itu ajaran Nabi. Ayo kita hidup dalam sebuah perbedaan, kita bersama, kita bisa ngeteh, kita bisa ngopi bareng. Udah, jangan pada ribut mulu. Umat Islam terkotak-kotak sempit, kita masih dibawa urusan kayak begini mulu. Sejak dulu ribut masalah tahlilan, masalah maulidan, peringatan maulid, itu mulu. Masalah kunut, udah habis sholat salaman apa kagak, itu lagi dari zaman dulu. Final udah. Yang mau tahlilan silakan, enggak apa-apa. Yang mau peringati maulid silakan, enggak apa-apa. Yang mau salaman ba'da sholat boleh, yang mau zikir silakan, enggak apa-apa. Ributnya di mana? Saya baca tuh di berita beberapa negara bergabung membuat stasiun satelit di luar angkasa, dan mereka yang kerja di sana mengalami 16 kali matahari terbit, 16 kali matahari terbenam. Coba umat Islam tuh yang punya stasiun satelitnya, oh jadi ijtihad baru fikih. Lah 16 kali satu hari, 1 kali 24 jam, dia mendapatkan 16 kali matahari terbit, 16 kali matahari terbenam. Itu sholat zuhurnya yang mana coba tuh? Kan bisa menjadi lahan fikih baru, ijtihad baru. Lah kita urusan membumi mulu.
saling singgung satu dengan yang lainnya, nggak pernah sudah. Jangan wariskan kepada generasi muslim hal yang demikian. Wariskan kepada mereka sebuah pengetahuan. Kalau anda bermadhab ini, dia bermadhab itu, yuk silakan perdalam masing-masing madhabnya. Tidak saling menghina, tidak saling memusuhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.